Tugas perutusan kita adalah hidup yang berbuah. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua bersama dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam, kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RD B. Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Ibu bapak, saudara-saudari, oma-opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih. Tawaran kecil, renungan pendek coba saya tawarkan berkenaan dengan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Mudah-mudahan renungan ini boleh menjadi bekal hidup rohani satu hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, tidak banyak informasi mengenai pesta Rasul Simon dan juga Yudas yang kita pestakan. Santo Simon dan Yudas, bukan Iskariot ya. Keduanya itu sama-sama sebagai martir di negeri Persia, Iran. Simon yang bukan Petrus itu dijuluki Zelot, Simon dari Zelot, yang artinya yang rajin. Karena semangatnya yang meluap-luap dan juga taat pada hukum Taurat. Sementara Yudas disebut Tadius, berarti yang berani. Dan konon menurut tradisi, dia adalah penulis surat Katolik, surat Yudas. Pendek memang, tetapi berisikan dorongan, semangat, peneguhan kepada umat Kristiani perdana. Meskipun tidak banyak informasi yang kita bisa baca, yang kita peroleh, kedua rasul ini terpanggil dan terpilih
menjadi bagian kelompok 12 adalah buah dari doa semalam-malaman Tuhan Yesus. Tidak sekedar 1-2 jam, semalam-malaman di dalam Injil tadi. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudari-saudari yang terkasih, hidup Rasul Simon dan Yudas adalah hidup yang berbuah. Dan itulah tugas perutusan kita sesungguhnya. Hidup yang berbuah memang bukan pertama-tama berdarah-darah, melainkan hidup yang memberikan kesaksian tentang Kristus, kesaksian akan Kristus Yesus. Betul, maka martir itu bukan orang yang disiksa, orang yang mati mengenaskan, tetapi martir itu berarti kesaksian, menjadi saksi. Hidup penuh dengan kerendahan hati, ketekunan dan kesabaran. Renungannya adalah ini. Ada penulis rohani yang mengatakan, tanda yang paling terasa dengan orang yang hidupnya berbuah ialah bahwa kita merasa aman, tenang, dan damai jika berada di dekatnya. Silakan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.